Pemirsa, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Tentu saja di setiap episodenya kita akan selalu menampilkan fragmen-fragmen kisah pewayangan yang dibawakan langsung oleh Kidalang Rohmat Hadi Wijoyo. Kidalang sehat? Alhamdulillah Mas. Nah, pada setiap kesempatan juga kita selalu menampilkan buah-buah pemikiran dari para tamu-tamu kita. Tapi kalau Anda ingin mengikuti buah pemikiran seorang Kidalang Rohmat Hadi Wijoyo, Anda bisa ikuti kicauannya lewat akun Twitter @rhadiwijoyo. Wah, karena kita memang selalu mantau setiap pemikiran Anda yang membahas topik yang ada dalam setiap episode kita ini lewat sosial media. Dan untuk itu sudah ada Mas Niki. Niki, sehat? Sehat, terima kasih. Wah, gayanya pakai surjan, pakai belangkon, sok kuno, padahal di bawahnya masih ada tab. Ya tentu. Untuk memantau toh, mengikuti arus teknologi kita. Sadap ya. Nah, bicara soal arus, kita juga sekarang akan memasuki arus yang lebih deras lagi dari kasus Senturi. Nah, ini yang mau kita bahas bersama-sama dengan dua orang tamu kita telah hadir bersama kita di sini. Di ujung sebelah sana Profesor Hikmahanto Juwana. Apa kabar, Prof? Baik, terima kasih Mas. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita selayar juga. Ih. Selama ini cuma baca aja dan dengar aja betapa galaknya beliau ini. Tapi ternyata enggak kok, banyak senyumnya. Terima kasih Prof sudah hadir. Terima kasih Dan banyak. bersama kita di sini ada Mas Meta Dharma Saputra. Sehat? Sehat Mas. Dilihat dari namanya, Meta tuh artinya kan luas gitu ya. Kerjaannya ngumpulin metadata. Wah, sebagai mantan dan masih jadi jurnalis investigatif nih, komplit datanya nih. Kita bahas ramai-ramai nanti ya. Baiklah, sebelum kita dengar kisah pewayangan yang ada hubungannya dengan kasus Senturi babak berikutnya ini, kami berdua dan seluruh pendukung acara dari Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia ini ingin menyapa seluruh pemirsa di Indonesia, khususnya yang di Kalimantan toh. Siapa? Yul, tapi nama panjangnya Julius. Julius ini nganter Kidalang muter-muter Kalimantan Timur. Betul. Iya toh? Tapi dia nggak sadar itu Kidalang ya. Dan dia ngomongin acara kita toh. Julius, kalau Anda nonton, terima kasih sudah nonton, sudah mendukung acara ini yang hadir sudah hampir 4 tahun. Hampir 5 tahun Mas kita nih. Hampir 5 tahun ya? Kalau acara bikin betah tuh nggak berasa lama. Tepuk tangan dong. Iya. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Sekarang kita saksikan saja sebuah cuplikan pewayangan. Kisahnya apa, Pak? Kidalang? Jadi sebetulnya kita ini udah keempat kali membahas mengenai Senturi ini ya. Jadi bulan lalu kita ada membahas tancep kayon. Ternyata belum tancep kayon. Belum tancep kayonnya, tarik lagi. Jadi udah Kidalang tulis di Rakyat Merdeka Minggu 11 Mei lalu. Jadi judulnya Sakit Hati Tisto Rastro. Jadi begitu lihat persidangannya Pak Budiono itu, kan beliau bilang sakit rasanya kan gitu kalau kebijakan yang luhur disalahgunakan. Di wayang juga ada Mas ternyata gitu. Ada ya? Ada gitu. Dan itu ditunjukkan oleh kebijakan luhur seorang Tisto Rastro yang kemudian ternyata dihianati oleh Sengkuni. Wah, apakah kita mampu mengungkapkan siapakah Sengkuni di kasus Senturi? Kita ikuti dulu kisah pewayangannya di Sarwo Sarwi Pedalangan. Jangan kemana-mana.
Gendari. Kula sinuwun. Nggonku kepengin goleki anakku si Duryudana. Iki malah ana swarane menungsa kang teka kene. Sapa Gendari? Nggih sinuwun. Menika Kang Rayi Harya Suman sinuwun. Suman. Malah kebeneran. Sengkuni. Maju mrene Sengkuni. Akono apa ta iki? Inggih Kakang Prabu. Suman. Kok destun temen lakonku iki? Nalika semono sawise aku nampa wenang saka adikku Pandhu. Panggreh negara Ngastina kabeh kabijakan sing apik lan becik. Sing plintir kok kowe Suman. Ngakune kowe bakal nyelametake tatanan kok malah ngancurake kaya mengkene Suman. Para anak-anakku kang cacah 100 ludes keles tinggal saiki kari loro. Kuwi wae aku ora iso nyurupi ana ngendi papan dununge. Jarene anakku sing isih urip Duryudana kelawan Kartamarma. Suman. Tak akoni panjenengan ingsun iku Caca Netra tegese wuta. Nanging utaku ana ing mripat, batinku ora wuta, batinku isih weruh lan aku isih bisa mbedakake ala becik bener luput. Tak pikir-pikir sing rusak keluarga kuru ya putu-putu yasa iki ora nalya ya dapuramu Sungkan. Oh alah awak yen lagi apes kaya ngene iki. Nadyan Sengkuni dadi patih iki apa ora ana sing apik salah sithik wae to. Apa wayang sekotak iki sing elek iki Bur Sengkuni dhewe. Kok tenanan lek ngololo yen to Sengkuni iki ora ana becike blas. Kabeh elit politik negara nak ngupamakake iki politik Sengkuni. Nasib. Ora maca jajal. Yen kowe ngaku apik-apikmu iki ana ngendi Sengkuni? Jajal. Tak tekon. Inggih, kula akoni Koko Prabu. Blak kotang terus renadyan kula ala pakarti kula. Nanging kula menika tansah tanggung jawab. Contonipun dipanggil yang Tripikor kula nggih dateng nang semanten.
dipanggil KPK kula gidugi tanggung jawab kula menika. Cobi to ditimbangaken dhateng paduka Kakang Prabu. Sampeyan niku ngrabi Mbak Yu kula duwe anak 100. Iso anak-anak 100 cacahe ning ora iso tanggung jawab kelawan anakmu. Bus. Cangkemmu waton ngucap wis uman. Sabar anggur rumiyin Kakang Prabu. Monggo dipun enget-enget nalika semanten. Kurawa menika kan anak paduka kalian Kakang Mbok Gendari to. Ayo tenane ngono. Lajeng wong tuwa wani anak-anak 100 cacahe niku mestine iso golekake tanggung jawab, iso nggulawentah kabeh anak mau. Duwe anak 100 iso nempel cingkrak-cingkrik rasa tanggung jawab. Nalika semanten kula kemutan Kakang Prabu. Hei Sengkuni, aku njaluk tulung karo kowe ya. Anakku ki golekno kamukten ing Nestina kene. Anak 100 kakean gebrayah kakan cacah niku wau. Kabeh kula muktekake. Leres napa boten yen to jenengan nika nate njaluk tulung kang mekaten nika wau. Iya, pancen bener takoni. Nanging wong golek kamukten ngono kudu kanthi lakukan becik ora ngoyor-woro kang dilakokke kelan anak-anakku para Kurawa. Mangke rumiyin. Nawi tumraping Sengkuni awon becik menika sisa-sisa ingkang lampahi. Lan wonten pangraos sae lan becik menika kagem panjenengan dereng tentu sae tumraping Sengkuni. Kabeh ponak-ponakan kula muktekake dadi ratu Pangeran Pati wonten negari Ngastina mriki. Nadyan sampean ngundhamana yen to patine anak jenengan 100 nika wau pati uripe menungsa niku senes garapane menungsa nanging garapane sing gawe urip. Kula akoni Sengkuni dianggep lepat kula tanggung jawab. Gandeng sakmenika para Kurawa sampun telas. Kula tasih megrep-grep kula kang saged dados senopati. Kula kang badhe trajangi para dapuran para Pandhawa kados Kotes Muti kula nyuwun pamit dadi senopati. Dari kula tak pikir-pikir apa tembunge Sengkuni mau bener. Sing salah ki awake dhewe Gendari. Destun tenan Drestarasta iso anak-anak ora iso gedhekake anak. Ya iku kanggo pelambang keluarga kuwi mesuk nek aja akeh-akeh. Ayo digoleki lon-lonan ana ngendi Duryudana? Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama. Madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur.
saking dosa kuru kula yen to tantulusa dosa sansri ya mau widira iki ya pancen aku sengkune kowe lali karo janjimu apa ora wantak widara lali aku isih eling nalika semono peristiwa bali segala-gala ponak-ponakanku para Pandhawa diobong kabeh saka Rekadaya dedapuramu sempune. Upama nalika semono panjenengan ingsun ora gawe guwa kanggo playuning para ponak-ponakanku Pandhawa bakal itu mekaning pati saka perilaku julikmu sengkune. Ya. Wis disekseni jagat saisine. Aku uga ngonangi kowe ngonangi aku. Ayo padha sumpah dibuktekake sapa sing luwih sekti lan luwih deda. Ayo tak ladeni sengkune. Sumbarmu kaya ngono. Widura ora sambat kowe. Ayo buktine sekti sengkune ayo. Mati yo sengkune tak legani ayo. Hai para Pandhawa, paklikmu mati lho. Talangan iki.
mok segone. Oh. Ayo amuk Jayamrata, Jayamrata. Ayo sambaten, ayo kroyoken pandha pisan ora-orane sengkune mati. Tumplaken pusaka kayangan ora-orane sengkune mundur. Nyo kangkian cangkem nyo tukak ampera. Ayo Bratasen. Petro persenono wong edang-edangke. Napa melu maju perang Petro? Ngemutake jenengan nika pikantuk pesan khusus dari Rakanto Durawati. Pak Bobo, sampean mimpang to lawan Durawati Sengkuni? Iya. Nyanyek lagu sekonyong-konyong ojer, kejer karepe dhewe mangke. Monggo. Konyong-konyong kotor karo kowe cahayu seka telemper lempermu pancen ujar kesitur anti laler nyetan weruh setino neng sirang liar cintaku sekonyong-konyong kotor paribasan durung gembowani panjer modal bensin liter motorku tak sepater tak ampiri ayo tak
pikir nyang awak nganti rusak coba jero sing tak pikir jebule kaya ngono kembang campur kok dipangan ular cintaku sekonyong-konyong kotor Lale lalo ular keket wangunge klokat-kloket ala cabang bayi jebol aku kena pelan niku wau untal-untalane sengkune iki ya lemper niku wau lemper sing anti laler niku artine senes lemper sing metuthuk niku senes Gus niku lemper anti laler niku narkoba mula nak kabeh ngonsumsi narkoba timindake kaya sengkune niku wau jenengan kemutan nalika lampan lebutan lisah tala ya aku kelingan betul nggih niku pengapesane teh sengkune wah maju meneh yo tapan ono. Aduh. Aduh. Aduh, Botoseno. Tak kapake Botoseno. Aduh. Aduh. Ah. Kami berbeda-beda, tapi satu yang sama, madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Nah pemirsa, baiklah kita lanjutkan Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Kidalang, jadi sebetulnya apa intisari dari kisah pewayangan yang barusan ini? Jadi kalau dalam cerita tadi kan sebelum Pandu meninggal dunia, iya, tidak berpesan nanti kalau anak-anak saya sudah dewasa, kepada kakaknya si Dhestharashtra, tolong kerajaan Hastina itu diberikan ke anak saya para Pandawa kan gitu. Iya. Itu instruksinya jelas, clear, perintahnya jelas kepada Pandu, kepada Dhestharashtra. Iya. Diadakanlah Bali Segolo-golo kan gitu. Iya. Jadi pesta penyerahan mandat dan kekuasaan dari si Kurawa ke para Pandawa. Iya. Ternyata di situ Pandawa mau dibunuh, yaitu dengan tempat pestanya itu dikasih mesiu, dibakar. Supaya apa? Kalau dia mati terjadi huru-hara politik itu, ya. Akhirnya penyerahan kekuasaan tidak jadi diberikan ke Pandawa dan Kurawa tetap menjadi megang kekuasaan di Hastina kan gitu. Jadi kebijakan yang jelas
terarah terukur dari Pandu ke Drestarasto, waktu sampai Drestarasto ke Sengkuni Di patihnya Pelintir. di Pelintir. Nah ini kan mirip dengan apa itu kalau Senturi kisahnya Pak Budiono waktu dipanggil di mana itu di Tipikor kan, Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor kan jelas aduh rasanya sakit begitu kan. Beliau Bahwa sendiri yang bilang kebijakan yang dibuat dengan begitu susah payah ya, akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum Sengkuni untuk kepentingannya masing-masing kan begitu yang sampai saat bahkan ini bisa menguras uang negara Yes. sampai 6,7 triliun. triliun. Nah, ini kan sama dengan kasus tadi itu. Nah, di dalam kasus ini tadi Sengkuni akhirnya mati oleh si Bima dan akhirnya ada dua aktor intelektual di situ yaitu yang antara adiknya Pandu si Yamawidura itu yang mengetahui bahwa Sengkuni ada di balik peristiwa balik segala-gala kan gitu. Nah, sekarang kasus Senturi saat ini harus dicari selain Sengkuni siapa yang bisa menunjukkan aktor intelektualnya itu kan kalau di dalam cerita wayang tadi si Yamawidura kan adiknya si Pandu juga kan gitu. Iya. Kan gitu. Jadi jangan-jangan sebetulnya aktor utamanya ini nggak jauh-jauh dari lingkaran itu juga ya? Nah, nggak jauh kan, nggak mungkin dong kita yang jauh ya kan nggak ngerti apa itu akses informasi kan nggak bisa kan begitu. Apa kata para penggiat di akun sosial, Niki? Kalau sekarang ini sudah beda Mas, karena kan iklim kekinian ini tentang politik pilpres. Iya. Jadi yang dibahas itu contoh kasus Senturi ini terkait para capres. Apakah ini pembelajaran gitu? Oh. Jadi sudah dimanfaatkan karena berlarut-larut rampung-rampung gini ceritanya. Masalah Pak Budiono tampil di Tipikor itu nggak dibahas di sosial media. Oh iya, ndak terlalu fokus ke situ, lebih mengarah ke apa itu artinya untuk masa depan para capres dan cawapres. Seperti Apakah itu. masih ada kecurigaan terhadap Pak Budiono terlibat? Ada? Itu Ada? tentunya ada, karena kan tetap ada. pendapat variasinya luas ya. Tapi memang itu hanya ada. berupa sentimen aja berarti ya? Sentimen. Oke, nah kalau sekarang berarti di antara dua capres yang ada ini, Oke. mana yang lebih pintar di sosial media memanfaatkan isu Senturi? Atau dua-duanya sama-sama menghindar? Sepertinya dua-duanya belum ya, Mas. Belum mengarah ke situ karena Iya. belum ada tweet-tweet tentang itu ya Iya. dari para capres ini. Walaupun salah satu cawapres sempat bersuara keras tentang kasus Senturi ini ya. Dulu. Lah masih kemarin, no? Oh lah masih toh? Masih ya? Ternyata. Tapi apakah itu masih relevan? Coba kita bahas bersama dengan dua orang tamu kita tentang masih relevankah Senturi penyelesaiannya. Penyelesaian secara hukum itu udah pasti, itu udah konsekuensi hukum. Tapi apakah masih relevan dengan suksesi kepemimpinan di Indonesia, Prof? Ya, menurut saya relevan dalam hal begini. Pada waktu kasus Senturi ini terjadi dan dilakukan bailout, itu kan diambil suatu keputusan. Pertanyaannya adalah apakah keputusan yang diambil itu sudah benar, sudah tepat, atau salah? Nah, yang repot adalah benar salahnya keputusan itu dikaitkan dengan keuangan negara, kerugian negara. Nah, makanya sekarang ini tidak saja masalah keputusan itu benar atau salah dievaluasi. Sebelumnya kan pernah di DPR. Ya. Dan di DPR mengatakan bahwa sebenarnya nggak salah. Tetapi sekarang dibawa ke ranah pengadilan tipikor. Ya. Nah, saya salah satu yang mengkritik kenapa ketika di pengadilan tipikor dipertanyakan masalah keputusan yang diambil. Karena tidak seharusnya keputusan yang diambil itu dipermasalahkan di pengadilan tipikor. Jadi kebijakan itu tidak perlu dipengadilankan gitu. Betul. Yang seharusnya dicari tahu adalah apakah ada perilaku koruptif yang terkait dengan pihak yang didakwa ketika keputusan itu diambil. Karena begini, kalau misalnya keputusan diambil benar, saya akan rujuk hadis Nabi. Katanya kalau suatu keputusan hakim benar, pahalanya 2. Tapi kalau misalnya keputusan diambil salah, pahalanya 1. Tetap berpahala. Karena jangan sampai orang takut mengambil keputusan. Iya. Yang penting kita tahu bahwa kebenaran itu ada di tangan Yang Maha Kuasa. Kebenaran absolut. Ya. Manusia tidak mungkin dia bisa memberikan kebenaran yang absolut itu atau keadilan. Nah, dalam konteks kebijakan juga seperti itu. Kalau misalnya kebijakan itu sudah diambil pada saat itu dengan suasana yang pada saat itu,
lalu kemudian putus, kemudian setelah diambil keputusan itu dievaluasi dengan kacamata sekarang, lalu dikatakan salah itu. Ya itu kayak pemain bola dong. Ya apa bukan pemain, komentator bola. Komentator bola kan bilangnya gitu. Kalau misalnya pemain Udah itu udah kejadian baru nyalahin. nyalahin. Iya. Nah, iya. jadi harusnya menggunakan kacamata pada saat itu. Walaupun sebetulnya sepak bola seperti kita semua tahu bahwa Maradona itu salah Nah. bikin gol pakai tangan. Tapi apa golnya dianulir? Nah, itulah Ya, tidak kan? Enggak. Iya. Nah, lalu yang juga penting adalah kalau kita bicara kerugian negara, tidak serta-merta pidana. Karena kerugian negara itu bisa saja masalahnya perdata atau masalahnya karena masalah administratif. Iya. Kalau pidana itu, kalau di dalam pengambilan kebijakan itu ada perilaku koruptif. Nah, perilaku koruptifnya misalnya apa? Misalnya dia mengambil uang negara untuk kepentingannya diri sendiri, orang lain atau korporasi, atau menyalahgunakan kewenangan itu untuk kepentingan seperti itu. Walaupun saya sebetulnya nggak kurang setuju itu yang namanya delik kerugian negara itu, Kidalang. Loh, Apalagi TPPU lagi sekarang gitu. karena negara itu nggak boleh untung. Kalau negara untung, dividennya bagi ke siapa? Emang kan negara ada pemegang sahamnya? Iya toh? Iya. Tapi saya ingin ke Mas Meta. Mas Meta, jadi Anda kan juga punya perusahaan data ya. Nah, data-data sudah jelas menunjukkan adanya terutama dari PPATK gitu. Adanya aliran-aliran dana yang ganjil, yang janggal dan lain-lain. Bagaimana hal itu bisa terjadi sebetulnya? Yang pertama adalah bahwa saya ingin menegaskan kasus ini memang sangat kental muatan politiknya. Pasti. Karena itu apakah masih relevan? Jelas relevan karena siapapun yang nanti menjadi presiden, mau Prabowo atau Jokowi, kalau kebijakan ini diadili, kedua-duanya akan terpenjara dan tidak akan pernah berani mengambil keputusan di saat genting. Tapi apakah kemudian menarik sekarang dibahas menjadi satu perbincangan politik? Rupa-rupanya para politisi melihat ini tidak lagi menjadi panggung yang menarik. Ini yang ironisnya. Tapi kalau kemudian kita bicara data, sayangnya ketika kita sekarang bicara data-data, bicara dokumen, bicara fakta, semua tidak lagi mau melihat, semua sibuk tentang pencapresan. Salah satu yang telak bulan lalu saya menyampaikan bahwa misalkan ada uang triliunan rupiah di hari Sabtu dan Minggu seperti diungkapkan oleh Pak Yusuf Kalla, ternyata itu sangat-sangat telak bisa dibantah tidak benar data itu karena ada bukti transfer dilakukan pada hari Senin. Itu jelas fakta yang selama ini bertahun-tahun kita anggap menjadi benar adanya. Yang kedua, tidak. Jadi sebetulnya ada orang bawa-bawa duit secara fisik triliunan rupiah Sabtu Minggu itu nggak mungkin? Kenyataannya nggak ada. Yang ada adalah bukti transfer di hari Seninnya. Hari Senin jam 6.42 menit. Ada buktinya. Kemudian orang ribut lagi bahwa kebijakan bailout ini dilakukan diam-diam dan tidak ada laporan kepada presiden atau wakil presiden. Kenyataannya pada rapat tanggal 13 Dewan Gubernur BI ketika Senturi kalah clearing, siang itu Pak Yusuf Kalla menelpon kepada Pak Budiono menanyakan kasus Senturi. Ya. Rekamannya ada, kita bisa dengar sama-sama. Kemudian ada tidaknya SMS Sri Mulyani kepada Presiden, Wakil Presiden. Ternyata bulan lalu saya sudah dapatkan dan saya sudah publish di sosial media. Ternyata SMS itu ada. Cukup panjang menjelaskan kondisi krisis. SMS-nya bahasanya formal dong. Bahasa formal Oh, dan kirain. CC kepada Kirain diakhiri dengan Pak Yusuf Kalla semut juga. ya gitu enggak. Jadi saya kira banyak sekali informasi-informasi, banyak sekali data yang selama ini tidak pernah diperdebatkan, tidak pernah didiskusikan secara mendalam, sehingga yang mengemuka adalah suasana politis. Yang terakhir adalah fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa lalu saya bilang bahwa ada 3 bank BUMN meminta tambahan dana likuiditas 15 triliun. Ternyata ketika saya dapat dokumen lengkapnya, permintaannya itu dari 3 bank yaitu BNI, BRI, dan Mandiri, itu ternyata 45 triliun. Jadi kalau Masing-masing 15 sebetulnya. masing 15. Kalau dinyatakan kondisi kita pada waktu itu kondisi sedang baik-baik, tidak krisis, saya kira pada waktu itu kita sedang meriang. Karena tiga bank besar ini aja iya, sudah minta betul likuidasi dan ya, bantu saya likuidasi. kira tidak ada yang bisa membantah BNI, Mandiri, BRI adalah bank yang sangat besar dan itu tidak bisa kita
nyahkan begitu saja fakta-fakta itu. Jadi ada penyelewengan. Mungkin saya kira ingin mengambil apa yang disampaikan oleh Profesor Hikmahanto tadi, bahwa perlu fokus untuk melihat adanya tindakan koruptif dari yang didakwa ini gitu. Lalu apakah Anda melihat bahwa Tipikor sudah kehilangan fokus tersebut? Atau Ya. Tipikor malah jadi terbawa pada euforia politis? Ya, ketika Ibu Sri Mulyani, Pak Budiono ditanya bersaksi, itu banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang seolah-olah ingin mempermasalahkan kebijakan yang diambil, ingin memunculkan kejanggalan-kejanggalan. Katakanlah kalau misalnya dianggap sebagai Ini kejanggalan-kejanggalan yang diambil. pengadilan pertanyaan dari hakim ya? Iya, bukan, pertanyaan sebenarnya dari jaksa. Oh, dari jaksa, penuntut umum. Iya. Nah, di situ yang saya katakan, ini yang seharusnya tidak ditanyakan. Karena kalau keputusan itu dipermasalahkan di pengadilan pidana, menjadi tidak relevan. Karena yang harusnya difokuskan adalah, karena terdakwanya di sini ada begitu ya, kaitan dengan si terdakwanya itu, apakah di dalam proses pengambilan kebijakan, misalnya ada indikasi tindakan koruptif. Mungkin JPU-nya pengen jadi anggota DPR, Pak. nggak tahu saya. Nggak kebagian waktu itu. Mumpung di panggung saya embat aja dulu deh gitu ya. Nah, namun artinya begini, pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang walaupun sebetulnya itu masih sangat relevan dengan suksesi kepemimpinan nasional, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya ini bisa tetap relevan dan menarik perhatian. Karena kalau kita bicara soal politik, kita seperti bicara masak. Masak tuh yang penting enaknya. Apakah bumbunya bener ya terserah. Enaknya dulu, itulah politik. Enak didengar, enak diomongin. Benar apa salahnya nanti belakangan. Dilema sebuah kebangsaan, itu sebabnya kita punya dua orang tamu yang luar biasa membahas tentang Senturi, masih di Sarwo Sarwi Perdagangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari Air Mancur. Pemirsa, masih bersama Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia, dan kita masih membahas tentang Senturi babak keempat kalau di tempat kita ya. Kidalang, Ya, Mas. apakah Kidalang melihat bahwa kasus Senturi ini masih relevan? Dan kalau memang masih relevan, bagaimana caranya supaya bisa menarik perhatian lagi gitu loh? Karena kan mesti selesai ini. Relevan yes Mas, karena kan jangan sampai kita harus melihat suatu peristiwa atau sejarah itu, jangan sampai nanti generasi yang akan datang itu menggunakan kesalahan yang sama kan gitu. Iya. Jadi Jangan sampai seperti keledai. Iya, karena sekarang begitu ada kasus Senturi, kriminalisasi kebijakan, akhirnya banyak sekarang kepala daerah maupun sebagai Pak Menteri itu takut membuat keputusan. Karena apa? Itu dilihat dari dana nganggur yang ada di itu lebih baik taruh di deposito, aman, nggak bisa nyak tidur. Tadi kan kata Profesor Muhanto tadi kan jelas sekali, orang buat keputusan nggak berani kan gitu. Padahal keputusan itu seorang pemimpin tugasnya satu, membuat keputusan. Masalah keputusan benar dan salah itu adalah nanti dapat terukur dan antara apa itu dampak atau resikonya kan begitu. Nah, tentu hal ini juga menjadi perhatian banyak orang. Dalam arti begini, apakah kemudian Niki bisa menjelaskan pada kita apa sebetulnya kata-kata kunci yang sering muncul setiap kali membahas Senturi di sosial media? Kata-kata kunci yang dipakai itu mungkin ini ya, kriminalisasi seperti yang tadi Kidalang sudah bilang. Oke. Itu satu. Lalu kedua itu yang kalau dipakai lagi korban gitu ya, dikorbankan, mengorbankan begitu loh. Oke. Nah, itu yang dipakai itu Mas. Jadi ada istilahnya nalar dari para pengguna sosial media yang menunjukkan bahwa ada sebuah kriminalisasi yang tujuannya untuk mengorbankan para pembuat kebijakan ini. Jadi apakah sentimen positifnya masih kepada Pak Budiono dan Ibu Sri Mulyani?
Ibu Sri Mulyani saya tidak yakin, Iya. karena sekarang mungkin seperti yang bulan lalu kita pernah bicarakan, Iya. ini kan banyak data tapi minim fakta gitu loh. Oh, iya, Jadi iya. ini berulang lagi gitu. Sekarang tuh mana yang fakta, mana yang dusta gitu loh. Jadi orang mengikuti juga bingung. Masyarakat pun bingung di Twitter, Mas, karena kata sistemik misalnya itu keyword itu ya. Iya. Jadi kata kunci yang terus-terusan dipakai itu. Oh, pokoknya sistemik, Mas. Banyak orang nggak ngerti gitu loh. Tapi mereka pakai aja itu, berdampak sistemik. Tapi opo iya misalnya Bank Century itu dulu akan sistemik. Masa jumlah deposannya sebanyak itu? Nah, kalau begitu kembali ke Prof. Hikmahanto dan juga kepada Mas Meta. Bagaimana kira-kira ujungnya nih? Apakah akan menjadi sebuah ujung tak menarik lagi, hanya menjadi sebuah fakta hukum yang hambar, tanpa makna? Karena secara normatif sih bisa begitu ya. Pokoknya secara hukum pasal ini dilanggar, ketok palu, selesai. Cuman alangkah percumanya energi kita kalau kita sebagai bangsa tidak mengambil makna dari kasus ini gitu. Mas Farhan, kalau saya melihat begini. Pertama, pemberantasan korupsi itu satu keharusan, harus dan harus. Pasti. Tetapi tidak boleh pemberantasan korupsi kelewat batas sehingga, mohon maaf kalau saya sampaikan seperti ini, pemberantasan korupsi itu seperti pemberantasan terhadap PKI pada masa pemerintahan Soeharto. Oh iya. Orang bagus muncul, tiba-tiba tuduhannya korupsi. Bias. Langsung habis. Padahal ketika dia mengambil keputusan, katakanlah begitu, mungkin ada muncul kerugian negara. Tetapi di sini harus diperhatikan kerugian negara itu dimunculkan kenapa? Ya. Apalagi kalau kita bicara keuangan negara, itu tidak hanya pejabat-pejabat publik saja yang menggunakan uang itu, tetapi sekarang ini keuangan negara itu misalnya uang BUMN, katanya uang negara juga, menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Sehingga apa? Kalau ada bankir memberikan kredit, lalu tidak bisa dikembalikan oleh debitur, dianggap merugikan debitur negara. ini merugikan keuangan negara, termasuk krediturnya, bisa dikenakan pidana. Padahal bank-bank yang swasta yang sama tidak dikenakan seperti itu. Harus dilihat secara benar. Pertama adalah apakah misalnya keuangan LPS, lembaga penjamin simpanan, keuangan dari BUMN itu termasuk keuangan negara atau bukan. Nah, sekarang sedang dibawa ke Mahkamah Konstitusi nih masalah ini. Lalu yang kedua, kita harus lihat apakah ada perilaku koruptif. Kalaupun itu dianggap sebagai keuangan negara, ada nggak perilaku koruptif? Jadi perilaku koruptif itu harus menjadi fokus di sini. Itu yang harus jadi fokus, bahwa betul orang tidak boleh berlindung dari kebijakan yang dia ambil untuk tidak terkena masalah pidana. Itu tidak boleh. Bisa saja orang itu mengambil kebijakan yang benar sekalipun atau salah, tetapi ada perilaku koruptifnya. Itu yang harus dikenakan. Walaupun dia benar, bisa juga dia dicokok sama aparat penegak hukum. Karena memang trauma masa lalu. Dulu itu seringkali para pejabat mengambil uang negara ya yang seharusnya untuk rakyat untuk dirinya sendiri dengan dalih bahwa ini saya harus mengambil kebijakan ini. Nanti kebijakan itu diambil taunya menguntungkan anaknya sendiri, kemudian saudaranya dan lain sebagainya. Itu praktek masa lalu. Mas Meta, apakah data dan fakta yang ada ya itu memang mengarah kepada sang terdakwa di kasus Senturi yang sekarang? Nah, persoalannya saya justru agak heran dengan kasus persidangan yang ada, bahkan dengan dakwaannya. Kalau kita teliti, tentu Prof. Hikmahanto jauh lebih paham, dakwaan ini justru tidak ada pasal gratifikasi yang dituduhkan kepada salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia yang menerima dana 1 miliar. Tapi dakwaan ini justru lebih menggulung atau mengadili kebijakan ekonomi yang dilahirkan pada waktu itu. Sehingga kekhawatiran saya adalah ujungnya adalah kebijakan yang diadili dan orang yang pada waktu itu melakukan tugasnya membuat kebijakan dengan tidak menikmati apapun, dia yang akan dikorbankan. Saya kira ada data yang menunjukkan bahwa salah satu Deputi Gubernur terima uang 1 miliar. Itu data yang diungkapkan oleh KPK. Dari kan terdakwanya dalam kasus ini Pak Deputi Gubernur BI Budi Mulya yang menerima uang 1 miliar dari Robert Tantular, ex pemilik dari Bank Senturi. Saya kira harusnya dipecah antara orang-orang yang mengambil keuntungan atau manfaat
di balik atau menjelang kebijakan ini dengan pengambilan kebijakannya sendiri. Ya. Saya kira kita semua sepakat kalaupun misalkan Pak Budiono atau Bu Sri Mulyani melakukan hal serupa, saya kira kita semua tidak akan ragu untuk mengadili beliau dari sisi pidana. Karena menerima gratifikasi Ya, misalnya. seandainya memang Ah. ada. Kenyataannya sampai sekarang bukti itu tidak ada. Ya. Nah, yang juga saya kira perdebatannya sekarang sudah meruncing apakah orang percaya pada waktu itu ada krisis atau tidak. Nah, Apa sistemik? ada sistemik ya. Dampak sistemik. Karena dalam rapat 9 Oktober Presiden SBY dengan salah satunya Pak Antasari Ashar sebagai Ketua KPK, Ya. waktu itu Pak SBY meminta permakluman, ini krisis global, akan ada badai. Kalau seandainya ada peraturan kita belum lengkap, tapi kita butuh mengambil kebijakan yang cepat, istilahnya mungkin kita harus ada permakluman. Terobosan. Ya, terobosan langkah cepat. Itu yang dimaklumi oleh Ketua KPK pada waktu itu, karena yang diadili adalah sebetulnya orang yang melakukan penyimpangan atas kebijakan. Nah, saya kira krisis itu sudah sangat telak dengan adanya 3 peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya Pak. Krisis 97 saja tidak ada perpu, hanya ada kepres kalau tidak salah. Kemarin itu ada perpu dan salah satu pertimbangannya adalah ada situasi kegentingan yang memaksa kalau tidak salah. Ya. Atau dengan kata lain darurat. Jadi krisis itu ada, jelas saya kira itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Tapi apakah kemudian dia sudah menjelma menjadi chaos seperti 97? Belum. Pada waktu Iya, November 2008. krisisnya nggak berasa sih ya 2008-2009 itu ya. Iya. Nggak kayak 97-98 tiba-tiba kita 97-98 tiba-tiba kita 97-98 itu kan terasa ketika 16 bank yang kecil-kecil itu yang Ditutup. jauh lebih kecil dari Century ditutup. Kemudian orang rush mengambil dananya. dan yang paling berasa tiba-tiba kita semua nggak ada kerjaan, terus banyak warung artis. Ini artis ngapain buka warung gitu kan ya? Nggak ada kerjaan banget. Begitu saya tanya, lu nggak ada kerjaan? Iya, nggak ada syuting. Kalau 2008 kan kita nggak berasa krisisnya. Iya, saya kira sebelum 16 bank ditutup pada waktu 97, orang juga tidak melihat atau Ada tidak krisis. merasakan krisis Iya, betul. yang heboh. Tapi ketika ditutup, diras, semua orang berbondong-bondong antri, terjadi chaos. Itulah yang kemudian saya kira salah kaprah orang membandingkan sekarang antara krisis November 2008 dengan chaos yang terjadi 98. setelah 16 bank itu ditutup. Ditutup. Dan itu jauh lebih kecil daripada Bank Century. Skalanya, Bank Ya. Century itu 0,7% dari total perbankan nasional, sedangkan 16 bank itu totalnya 2,3%, alias per satu banknya adalah 0,14%. Oh, jadi cuma 1/5-nya. Iya, Dari tapi dulu kita Century. dipaksa IMF untuk menutup, meskipun Bank Indonesia cuma maunya paling banyak 7 bank, Oh. dipaksa ditutup, terjadi chaos. Sekarang kita tidak dipaksa dan kita tidak menutup, dipersoalkan. Nah, kalau ini diadili, saya kira lebih dari keledai. Keledai. Ya, Jadi kalau keledai kacang, Pak. Iya, bukan jatuh lagi ke lubang yang sama, tapi kita menjatuhkan diri ke lubang yang sama. Saya kira ironis sekali pengalaman itu. Oke, kalau begitu, apa yang bisa kita dapatkan dari kasus Century ini? Apakah artinya, ya, apakah Prof ingin menyampaikan pesan bahwa kasus ini jangan sampai membuat para pembuat kebijakan kapok, Ya. atau justru harus lebih hati-hati? Kalau menurut saya jangan sampai pembuat kebijakan yang bersih, yang jujur dibuat kapok. Jangan sampai negeri ini tidak ada pengambil kebijakan, mereka-mereka yang duduk di pemerintahan tidak mau mengambil posisi itu karena mereka khawatir kerugian negara di bayang-bayang mereka akan masuk ke penjara. Ya, Kedua yang juga penting adalah pemberantasan korupsi terus harus kita dengungkan. Ya, tetapi juga harus diingat bahwa korupsi itu tidak hanya terjadi di sektor publik saja, tetapi bisa juga di sektor swasta. Itu yang diminta oleh Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi. Jangan fokus pada Sektor perilaku publik koruptif saja. yang di sektor publik saja, tetapi juga di sektor swasta. karena Nah, bagaimanapun juga, Prof, yang namanya sektor publik itu menyangkut masalah kepercayaan kita masyarakat terhadap penyelenggara negara ini. Namun bagaimanapun juga memang garis besarnya adalah jangan sampai kasus Century ini mengorbankan seorang Desta Rastra yang memang mulia hanya untuk mengcover mereka-mereka ini yang berperilaku seperti Sengkuni. Sayang gitu loh. Kita sudah melihat salah satu orang pinter terbaik di Indonesia, Sri Mulyani, lebih berkarir di Washington DC
Padahal masih bisa kita manfaatkan di Indonesia. Hanya karena masalah nggak suka sama Bu Sri Mulyani, ya terserah itu sih. Tapi kalau kita emang butuh mau apa lo gitu. Iya kan, harusnya kan begitu. Kidalang, Tos jarak jauh. terima kasih ya. Niki, makasih ya. Tumben pakai belangkon. Iya dong. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Mas Meta, terima kasih. Sama-sama. Prof, terima kasih. Terima kasih. Dan tentunya terima kasih juga pemirsa di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di episode mendatang. Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia.